Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adadan yamillah astaghfirullah al-azim al-azim Min la yamliku li nafsihi dara la naf'an la mautan wala nusura wala hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim la billahil aliyyil azim amdin nada ampura kanggo Gusti Allah agung kanggo Gusti Allah agung Ing Allah anu jumenengku anjeun din tambah pangeran amdin tambah pangeran seperti amdi nganiaya amdina pribadi dengan milik daratna tengah milik manfaatna milik milik kana hirupna gelarna
upaya angin Allah Segala puji bagi Allah, salat dan salam semoga tetap Allah melimpahkan kepada junjungan kita semua itu pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan semua sampai pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kahatur kehadirat mursid Kanjeng Wali Agung Kanjeng Syaikhul Syekh Ahmad Syaibul Fatajul Arifin Qadasalasyar. Semoga Allah SWT senantiasa menambah kenikmatan bagi beliau, dan semoga kita sulihkan rasa istiqomah untuk terus bisa bersama-sama dengan beliau dari dunia sampai akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai mutatahhirin orang-orang yang mensucikan ataupun orang-orang yang lagi belajar membersihkan. Jadi baru belajar saja sudah dicintai Allah. Karena untuk belajar zikir dikatakan kullu syai'in siqala, segala sesuatu adalah pembersihnya. Wasiqalatul qulubi dzikrillah, alat pembersih hati itulah zikir kepada Allah. Dan tingkat kesucian seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah itu berbeda-beda. Dalam tahapan awal ketika orang mengamalkan zikir yang sudah ditalkinkan oleh gurunya, Allah akan membawanya, membimbingnya, mensucikan kalbunya daripada segala sesuatu yang tidak baik yang biasa diperbuat, yang dilakukan oleh dirinya. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dipandang dosa dalam syariat, itu ditinggalkan. Kemudian di situ mulai muncul penyesalan, itu disebut dengan taubat. Itulah tahapan awal orang mensucikan diri. Kemudian tahapan berikutnya Allah membersihkan pikirannya, sehingga pikirannya itu akan fokus kepada Allah, dan dia tidak lagi fokus pada mementingkan kepentingan dirinya sendiri, karena Allah sudah memasukkan nur ma'rifat pada hatinya. Dia sadar semua yang dia upayakan yang ada di dunia, yang dia banggakan ataupun yang dia khawatirkan, pada akhirnya tetap akan dia tinggalkan. Di situ hati dan pikirannya fokus kepada Allah. Itulah tahapan kesucian berikutnya. Nah kan dalam tahapan suci yang sesungguhnya adalah sesuai dalam Al-Quran. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang di tangannya. Artinya orang yang sudah dalam kendali Allah, yang dia melihat perbuatan Allah, yang dia sudah melihat sifat-sifat Allah, dan dia melihat semua tindak tanduk yang keluar daripada dirinya sendiri itu adalah perbuatan Allah. Semua yang keluar daripada ucapannya adalah perbuatan Allah. Semua yang dia dapatkan, yang dia rasakan dari hati dan pikirannya itu adalah perbuatan Allah. Inilah keadaan orang-orang suci yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi memandang perbuatan baik itu dari dirinya sendiri. Makanya kita dalam istighfar diajarkan dengan milik madarotna manfaatnya. Itu adalah suatu tahapan tingkatan ketika seseorang sudah mencapai ma'rifat ke situ, dia sadar tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Inilah keadaan orang suci yang sesungguhnya. Jadi orang yang bukan merasa hebat, merasa pintar, merasa bisa. Karena orang suci itu tahu tidak bisa apa-apa. Jangankan artinya membuat sesuatu. Dirinya sendiri ada dalam perbuatan Allah. Dalam af'al Allah, tidak bisa mengenjapkan mata, tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Semuanya itu perbuatan Allah, af'al Allah. Inilah keadaan orang-orang yang suci yang sesungguhnya. Tidak bisa apa-apa. Tidak tahu apa-apa karena pengetahuannya datang dari Allah. Ketika Allah mengambil pengetahuan tersebut akan hilang. Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu tiba-tiba lupa. Itulah Allah menghilangkan pengetahuan dari diri kita sehingga tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Jauh dari rasa pintar, jauh daripada rasa kita memiliki sesuatu. Inilah keadaan suci yang sesungguhnya. Fasubhanalladzi biyadihi. Jadi mereka sudah merasakan bagaimana Allah itu. Begitu makanya ketika dalam talqin zikir di situ, jadi ada di bawah tangan Allah di situ. Jadi situlah keadaan orang-orang yang memang suci yang sesungguhnya, yang mereka menyadari semua yang ada dalam dirinya, baik dohirnya ataupun batinnya, ada dalam wilayah Allah SWT. Inilah Maula Allah.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ketika sudah terbukanya hijab pengetahuan, maka muncullah makrifat dalam dirinya, dia menyadari segala sesuatu milik Allah, kepunyaan Allah. Jauh dari rasa pintar, jauh daripada ego diri. Inilah keadaan suci yang sebenar-benarnya adalah orang-orang yang sudah diambil alih oleh Allah dan dia kebaikannya sendiri kembali kepada Allah. Jauh daripada merasa baik, merasa pintar, merasa bisa. Inilah orang yang sudah kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud. Artinya orang-orang yang sudah kembali kepada Allah itu yang seperti itu. Mereka sudah mengembalikan semuanya kepada Allah. Kalau kita kadang membalikan pada diri kita sendiri, mengembalikan pada upaya kita, pada usaha kita, artinya di situ kita masih ada ego diri, masih merasa bisa, masih merasa tahu. Padahal kita tidak tahu, tidak bisa apa-apa. Inilah zikir itu pada akhirnya harus sampai ke situ. Supaya apa? Semakin orang dekat dengan Allah, semakin mereka menyadari kemahakuasaan Allah, di situ akan semakin tenang. Tapi ketika kita tidak mengetahui kekuasaan Allah, kemahebatan Allah, disitulah kadang-kadang kita bersandar pada diri sendiri. Kalau orang sudah bersandar pada diri sendiri, siap-siaplah untuk kecewa. Karena Allah itu tidak mau diduakan. Disitulah makanya zikir diamalkan terus supaya tauhid kita lurus kepada Allah. Katakan yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jangan bersandar kepada siapapun, termasuk bersandar pada diri sendiri, apalagi ke dalam diri orang lain. Bersandar pada diri sendiri juga tidak boleh. Bersandar pada doa kita tidak boleh. Bersandar pada ibadah kita tidak boleh. Makanya orang selamat itu nanti bukan karena ibadahnya, bukan karena apanya, karena rahmat Allah. Bersandar hanya kepada Allah, bukan pada ibadah kita, bukan pada doa kita. Kembalikan semuanya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita, menjadikan kepada orang-orang yang ahli makrifat yang semakin dekat setiap hari pada Allah SWT. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.